Salib kayu tua itu berdiri diam di hutan Colorado, menjadi saksi bisu dari tempat di mana cinta telah melampaui batas antar makhluk. Dr. Elisa Rivas, 32 tahun, masih dibebani oleh kenangan masa lalu, berlutut di samping penanda itu, tangannya gemetar. Ia memegang kalung kulit coklat yang usang. Permukaannya sudah aus karena bertahun-tahun penuh pengabdian. Suara Elisa bergetar saat ia berbisik pada batu itu, nyaris tak terdengar. Masih ingat apa yang selalu dikatakan Nenek Isabella? Air mata mengaburkan pandangannya saat jemarinya menyentuh ukiran di batu itu. Terkadang malaikat datang dengan 4 kaki dan hidung basah. Saat air mata mengalir di pipinya, ia membaca tulisan itu dengan lantang. Nova dan Koda, ibu dan anak, keduanya pahlawan, cinta tak pernah pudar. Sudah 24 tahun berlalu sejak pagi musim panas yang mengubah segalanya ketika tindakan penuh kepercayaan dari seorang ibu mengubah jalan hidup seorang gadis kecil untuk selamanya. Hutan seakan menahan napasnya, seolah ia pun mengingat apa yang pernah terjadi di tempat itu. Memeluk kalung Koda di dadanya, Elisa merasakan berat tak terlihat dari janji-janji yang telah ditepati dan cinta yang melampaui kematian. Ia menempelkan kalung itu ke dadanya, membawa kenangan yang berat namun menguatkan. Sekarang saat kita lanjutkan, tinggalkan komentar dan beritahu kami dari mana kamu menonton. Mari kita kembali 24 tahun yang lalu. Matahari pagi memancarkan cahaya keemasan yang hangat ke meja dapur Nenek Isabella saat Elisa Rivas kecil berusia 8 tahun gelisah di kursinya, tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya. Akhirnya tiba juga liburan musim panas pertamanya di kabin Hutan Nasional Roosevelt, pelarian yang menyenangkan dari kebisingan dan aturan di Denver. Kepang rambut Elisa bergoyang saat ia duduk, matanya terpaku pada neneknya yang sedang membalik pancake di atas kompor besi tua. Dengan suara tenang namun tegas, Nenek Isabella berkata, "Sayang, hutan ini memang indah tapi harus dihormati. Jangan keluar dari jalur yang ditandai. Mengerti?" Elisa mengangguk penuh semangat. Pikirannya sudah dipenuhi bayangan petualangan yang menantinya di luar kabin. "Ya, Nek, aku janji." Nenek Isabella mengamati cucunya dengan saksama. Setelah membesarkan 3 anak di kabin itu, ia mengenali cahaya petualang di mata Elisa. "Ibumu pikir kamu masih terlalu kecil untuk tinggal sepanjang musim panas di sini." "Ibu khawatir terus," jawab Elisa sambil tersenyum, mengoleskan mentega ke pancake-nya. "Ayah bilang aku sudah siap. Dia bilang padaku, dulu kamu seumuran aku saat mulai menjelajahi hutan ini." Isabella tersenyum lembut, penuh makna. "Memang benar." "Dan itu benar," Isabella mengangguk, "tapi berani itu bukan berarti ceroboh." Ia terdiam sejenak, pandangannya menerawang ke arah pepohonan di kejauhan. "Terkadang makhluk yang terluka akan datang mencari bantuan," lanjutnya pelan. "Hutan punya caranya sendiri untuk menguji kita." Mata Elisa membesar saat ia menyerap kata-kata neneknya. "Hewan seperti apa maksud nenek?" tanya Elisa penasaran. "Macam-macam," jawab Isabella tenang. "Beruang, rusa, bahkan serigala pernah lewat sini. Biasanya mereka menghindari manusia, tapi kalau mereka terluka atau butuh bantuan..." Suaranya menghilang seiring pikirannya melayang. "Habiskan sarapanmu, waktu terus berjalan." Setelah mencuci piring, Elisa berlari keluar. Udara pegunungan yang sejuk menyambutnya saat ia melangkah keluar pintu kasa. Kabin itu berada di sebuah tanah lapang kecil, dikelilingi pohon pinus dan aspen yang menjulang tinggi, seolah berbisik kepada angin. Elisa sudah mengenal setiap jalur dalam radius 1 mil dari kabin itu karena sering menjelajahinya saat kunjungan sebelumnya. Tapi hari ini terasa berbeda. Kali ini ia bukan sekadar pengunjung, ia merasa menjadi bagian dari tempat ini. Saat ia berjalan menyusuri jalur di belakang kabin, ia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu terlewatkan.
seperti embun pagi yang menempel di jaring laba-laba, membuatnya berkilau seperti permata kecil, atau goresan-goresan baru di batang pohon, tanda rusa yang sedang menggosok tanduknya. Sekitar 1/4 mil dari kabin, sesuatu menarik perhatiannya, kilau logam di luar jalur, sebagian terkubur di bawah tumpukan jarum pinus dan tanah. Ia berlutut, menyibakkan dedaunan dan tanah, menemukan sebuah perangkap tua, gigi logam berkaratnya menganga mengancam. Tubuhnya merinding saat melihatnya. Mekanisme pegas perangkap itu sudah lama macet, dimakan waktu dan diabaikan. Elisa berdiri, bingung mengapa benda seperti itu ada di sana, di tempat di mana berburu dilarang keras. Cuman sampah tua, gumamnya, mencoba mengusir rasa tak nyaman sambil melanjutkan langkah. Tapi bayangan gigi logam yang kejam itu terus menghantui pikirannya, menghiasi pagi yang awalnya cerah dan bebas. Ia tak tahu, momen itu akan menjadi lebih penting dari yang pernah ia bayangkan. Kabut pagi masih menyelimuti lantai hutan saat Doktor Elisa Rivas berdiri, terjebak di antara dua dunia. Karirnya, sukses, dan mapan seakan berbenturan dengan dorongan dalam hati yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya. Ponselnya kembali bergetar ketiga kalinya dalam 10 menit terakhir. Ia sudah tahu siapa yang menelepon. "Kamu masih di sana, kan?" Suara ibunya terdengar, campuran antara cemas dan kesal yang sudah sangat akrab. Elisa sudah 8 tahun sejak Nova pergi dan 3 tahun sejak Koda. Apa kamu tidak berpikir sudah waktunya untuk melanjutkan hidup? Kesabaran Elisa menipis dan ia memotong sebelum ibunya selesai bicara. Melanjutkan hidup, Bu. Untuk melepaskan mereka begitu saja, menganggap mereka cuma hewan peliharaan? Kata-kata ibunya memang tajam, tapi Elisa cukup mengenalnya untuk tahu bahwa itu semua karena rasa khawatir. Itu bukan maksud ibu, dan kamu tahu itu. Sebuah desahan panjang terdengar di telepon, penuh beban bertahun-tahun. Tapi kamu sudah 32 tahun. Kamu punya klinik sukses di Denver. Dr. Mendes menelepon kemarin, tambah Sarah cepat. Dia bilang kamu masih belum memberi jawaban soal kemitraan itu. Elisa menutup matanya. Bayangan rumah sakit hewan modern melintas dalam pikirannya. Peralatan tercanggih, kemitraan impian yang diinginkan banyak orang. Ia membuka matanya dan menatap pemandangan hutan di depannya. Salib kayu itu menandai tempat di mana dunianya telah berubah selamanya. Aku sedang mempertimbangkan untuk membuka praktik di sini, gumamnya pelan. Keheningan berlangsung begitu lama sampai Elisa mengecek ponselnya untuk memastikan sambungannya belum terputus. Elisa, sayang, tempat kecil di mana nenekmu tinggal itu bahkan tak punya 2.000 penduduk. Kamu akan meninggalkan semua yang sudah kamu bangun. Benarkah aku meninggalkannya? Elisa membalas. Atau justru aku baru mulai mengejar panggilanku yang sejati? Dan apa sebenarnya panggilan itu? Menghidupkan kembali kenangan lama. Bu, aku tahu Nova sangat berarti buatku, tapi ibu tidak mengerti. Ibu tidak ada di sana. Ibu tidak menyaksikan apa yang aku lihat. Suara Elisa melemah, kesulitan mengungkapkan pengalaman yang telah membentuk seluruh hidupnya. Bagaimana ia bisa menjelaskan kebijaksanaan yang dilihatnya di mata keemasan itu? Keputusan sadar dari seorang ibu untuk mempercayakan harta paling berharganya kepada orang asing. Beban dari kepercayaan itu telah memengaruhi setiap pilihan yang ia buat sejak saat itu. Aku harus menutup telepon sekarang. Aku akan menghubungi ibu nanti, kata Elisa, memutuskan sambungan sebelum ibunya sempat membantah. Rasa bersalah langsung melandanya, tapi juga rasa lega. Keluarganya tak pernah benar-benar memahami makna dari semua ini. Bagi mereka, Nova hanyalah anjing beruntung yang diselamatkan, kisah menyentuh untuk diceritakan di acara keluarga. Mereka tak pernah merasakan ikatannya,
tak pernah memikul tanggung jawab yang hadir bersama tatapan mata keemasan yang percaya, yang menunggu. Elisa berlutut di samping batu peringatan itu, ujung jarinya menyusuri tulisan yang terukir. "Apa yang akan kamu harapkan dariku, sayang?" bisiknya lembut. "Apakah aku menghormati kenanganmu dengan kembali ke tempat ini, atau aku hanya tidak mampu melangkah maju?" Hutan tidak menjawab, hanya bisikan dedaunan dan jeritan burung pemangsa di kejauhan. Ia merogoh jaketnya, mengeluarkan sobekan kain ungu, satu-satunya sisa dari baju hangat yang ia kenakan di hari itu. Selama 24 tahun ia menyimpannya, awalnya sebagai jimat pelindung seorang anak, lalu sebagai kenangan, dan sekarang sebagai apa? Penopang, beban. Ia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir, pikirannya berputar tak menentu. Di satu sisi, ia telah mencapai semua yang diimpikannya di Denver. Klinik dokter hewan yang sukses, rekan kerja yang menghargai keahliannya, hidup yang stabil. Ia fokus menangani hewan-hewan yang terluka, telah menyelamatkan banyak makhluk. Bukankah itu sudah cukup? Bukankah itu bentuk janji yang ia tepati kepada Nova sejak puluhan tahun lalu? Namun setiap malam, ia selalu bermimpi tentang mata keemasan itu. Setiap anjing gembala Jerman yang datang ke kliniknya membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Setiap kali ia membantu menyembuhkan hewan, ia bertanya-tanya apakah Nova akan merasa bangga atau justru melihat bahwa Elisa sedang melarikan diri, bukan menuju sesuatu. "Kamu menyelamatkanku sama seperti aku menyelamatkanmu," ucap Elisa kepada makam itu. "Kamu paham, kan? Saat itu aku hanya gadis kecil yang ketakutan dan ingin terlihat berani, dan kamu mempercayakan segalanya kepadaku." Suara ranting patah membuatnya berbalik, detak jantungnya melonjak. Seekor anjing gembala Jerman muncul dari balik pepohonan, dan untuk satu detik yang luar biasa, napas Elisa tertahan. Kehadiran yang anggun, bulu hitam dan emas yang serupa, sama persis, tapi tidak. Anjing ini lebih muda, gerakannya lincah, tak terluka, dan kalung merah menunjukkan ia adalah hewan peliharaan kesayangan seseorang. Ia berhenti, menatap Elisa dengan mata yang tertarik tapi hati-hati, lalu melanjutkan jalannya, kemungkinan kembali ke pemiliknya di jalur pejalan kaki. Tangan Elisa gemetar saat melihatnya menghilang di antara pepohonan. 24 tahun telah berlalu, namun reaksinya tetap sama, mencari Nova di setiap gembala Jerman yang ia lihat. Konselornya menyebutnya sebagai bentuk duka yang kompleks, ikatan yang luar biasa, mungkin mengkhawatirkan. Tapi bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa Nova bukan sekadar seekor anjing? Nova adalah penuntun, cahaya, cermin yang menunjukkan siapa Elisa sebenarnya. Gemuruh kendaraan mendekat, mengganggu pikirannya. Tak lama kemudian, ia mendengar langkah kaki di jalur hutan, langkah yang sudah puluhan tahun ia kenali. "Nenek sudah menduga kamu akan di sini," kata Nenek Isabella, nyaris tidak kehabisan napas, meskipun usianya sudah lanjut. "Ibumu menelepon, katanya kamu sedang mengalami episode lagi." "Itu bukan episode, Nek." "Aku tahu, sayang, aku tahu." Isabella duduk di kursi yang pernah Elisa letakkan di dekat makam itu bertahun-tahun lalu. "Kamu sedang mempertimbangkan keputusan soal klinik." Elisa mengangguk kecil, seperti biasa terkesima oleh kepekaan neneknya. "Dr. Mendes butuh jawaban hari Senin, kesempatan luar biasa. Ayahmu terus mengirimkan laporan keuangan, menunjukkan berapa banyak uang yang akan kamu tinggalkan jika pindah ke sini. Ayahmu memang tak pernah memahami bahwa ada hal-hal yang lebih berharga daripada uang," ucap Isabella lembut. "Pertanyaannya sekarang, apakah kamu memahaminya?" "Aku menyelamatkannya, Nek. Aku 8 tahun saat itu dan aku menyelamatkannya, tapi aku gagal." Suara Elisa retak. "Aku gagal menyelamatkannya di akhir. Dia menua sakit dan aku dengan semua ilmu dan pengalamanku.
Aku tetap tak bisa menghentikan waktu. Sayang, Isabella menepuk bangku di sampingnya, dan Elisa duduk merasa kembali menjadi gadis kecil berusia 8 tahun. Apakah kamu pikir Nova berharap kamu bisa menghentikan waktu? Anjing itu mencapai usia 15 tahun. Luar biasa untuk seekor gembala Jerman, terutama setelah semua yang dia alami. Dia bertahan hidup karena kamu memberinya alasan untuk hidup. Dia pergi karena, ya, itu adalah hal yang akan terjadi pada kita semua. Tapi selama waktu itu, Isabella tersenyum. Selama waktu itu, dia merasakan cinta, dia punya keluarga, dia punya makna. Apalagi yang bisa diinginkan siapapun. Elisa bersandar di bahu neneknya, menghirup aroma sabun lavender dan asap kayu yang menenangkan. Terkadang aku merasa seperti kehilangan akal, bisik Elisa. Seolah aku tak bisa maju karena masih menunggu. Aku pun tak yakin apa, persetujuan, pengampunan, atau sebuah tanda. Mungkin, kata Isabella sambil merenung, kamu memang tidak dimaksudkan untuk maju. Mungkin kamu justru harus kembali ke tempat semuanya bermula. Klinik tua di kota itu sudah kosong 2 tahun, tempat praktik lama dokter. Buchanan, aku yakin Dewan Kota akan memberimu sewa yang sangat terjangkau. Dan apa tugasku di sini? Merawat sapi dan kuda. Merawat apapun yang butuh dirawat, seperti yang selalu kamu lakukan. Tapi mungkin juga, Isabella berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati, mendirikan sesuatu yang baru, yang menghormati masa lalu, sekaligus menciptakan masa depan. Elisa menatap batu peringatan itu, pikirannya berputar cepat. Sebuah klinik penghormatan. Bukan hanya untuk Nova dan Koda, tapi untuk setiap hewan yang butuh kesempatan kedua, untuk setiap ikatan antara manusia dan makhluk hidup yang sering dianggap remeh oleh dunia. Untuk setiap anak yang mungkin menemukan tujuan hidupnya dalam satu momen penuh iman dan keputusasaan. Aku tidak yakin apakah aku cukup berani, kata Elisa pelan. Isabella tertawa lembut, suaranya begitu menghangatkan di udara hutan yang sejuk. Sayang, kamu punya keberanian yang cukup saat usia 8 tahun untuk mendekati seekor gembala Jerman yang terluka dan melepaskannya dari jerat. Aku yakin kamu bisa menjalankan klinik dokter hewan di kota kecil. Seolah menanggapi percakapan mereka, seekor kupu-kupu hinggap di batu peringatan. Seekor raja berwarna oranye dan hitam seperti nyala api musim gugur. Ia diam sejenak, sayapnya terbuka dan tertutup perlahan, lalu terbang, melingkari kepala Elisa sekali, 2 kali, sebelum menghilang di antara kanopi hutan. Elisa mengikuti kepergiannya dengan pandangan mata, merasakan sesuatu berubah dalam hatinya. Bukan tanda pasti, tapi mungkin pengingat bahwa perubahan itu mungkin terjadi, bahwa diam di tempat pun adalah bentuk lain dari keterjebakan. Aku harus menelepon beberapa orang, ucapnya akhirnya. Isabella tersenyum, menggenggam tangan cucunya. Nenek akan buatkan kopi. Sesuatu dalam diri nenek bilang ini akan jadi sore yang panjang. Kenangan itu kembali menghantam begitu tajam, hingga Elisa bisa mencium aroma getah pinus dan merasakan sinar matahari pagi di wajahnya yang masih berusia 8 tahun. Pagi itu ia berjalan lebih jauh dari sebelumnya, seolah ditarik oleh kekuatan misterius yang tak ada hubungannya dengan kenakalan anak-anak, tapi lebih kepada takdir. Elisa kecil mengikuti aliran sungai di belakang tanah milik nenek Isabella, melompat dari batu ke batu, membayangkan dirinya sebagai penjelajah yang memetakan wilayah tak dikenal. Suara gemericik air menyembunyikan suara lain. Itulah sebabnya ia tidak mendengar napas terengah-engah itu sampai ia sudah sangat dekat. Di sebuah padang kecil, tempat sungai berbelok di antara batu-batu besar, ia menemukannya.
Seekor anjing gembala Jerman berdiri dengan anggun yang membuat Elisa terdiam. Meski seluruh tubuhnya menunjukkan penderitaan, bulunya yang seharusnya hitam dan coklat cerah sudah kusut, kotor, dan bercampur dengan sesuatu yang membuat perut Elisa terasa mual. Namun justru sikap anjing itu yang paling memengaruhinya. Meski jelas sedang kesakitan, ia tetap berdiri seperti ratu, seperti pejuang, seperti makhluk yang masih memiliki misi penting yang belum selesai. Elisa tak bergerak, pikirannya mengingat nasihat Nenek Isabella soal binatang liar di hutan. Jangan pernah lari dari predator, tatapannya harus rendah, buat tubuhmu terlihat kecil dan mundur perlahan. Tapi tatapan Amber dari makhluk itu justru membuatnya tetap berdiri di tempat. Itu bukan tatapan binatang liar, bukan juga tatapan anjing yang marah. Itu sesuatu yang sama sekali berbeda. Saat mata Elisa menuruni tubuh anjing itu, detak jantungnya hampir berhenti. Kaki depan kiri hewan itu terperangkap dalam perangkap logam, salah satu dari perangkap bergigi baja yang telah dilarang di Colorado selama puluhan tahun. Gigi tajamnya menancap dalam kejaringan dan tulang, menciptakan luka yang membengkak, bernanah, dan mengeluarkan cairan. Rantai logam dari perangkap itu terikat pada batang pohon tumbang, dan Elisa melihat bekas gigitan di rantai itu, bercak darah mengering di logam berkaratnya. Berapa lama ia terjebak di sana? Beberapa hari? Mungkin lebih. Perangkap itu tampak sangat tua, kemungkinan dibuang oleh pemburu ilegal yang tak pernah kembali. Elisa melihat tanah yang terkikis, jejak langkah anjing itu yang berjalan bolak-balik di dalam batas jeratnya, mencari jalan keluar. Ya Tuhan, bisik Elisa, dan telinga hewan itu berputar ke arah suaranya. Makhluk cantik, anjing gembala Jerman itu tidak menggeram, tidak menunjukkan taring. Ia hanya menatap Elisa dengan mata luar biasa itu, seolah sedang mengukur apakah anak kecil ini bisa dipercaya. Elisa tahu ia seharusnya lari ke kabin, memanggil Nenek Isabella, mencari bantuan, tapi ada sesuatu yang menahannya di sana. Kemudian, dari balik semak lebat Laurel pegunungan, muncul suara yang mengubah segalanya. Ratapan pelan, nyaris tenggelam oleh gemericik sungai. Seekor anak anjing kecil muncul, berjalan dengan langkah goyah, dan tangan Elisa refleks menutup mulutnya. Anak itu tak mungkin lebih dari 6 minggu, kakinya besar dan gerakannya belum stabil. Bulunya tampak jarang dan kusam. Tulang rusuknya menonjol dari tubuhnya yang kurus kering. Ia berjalan dengan langkah goyah, seperti bayi yang dipaksa bertahan dalam kondisi yang jauh melebihi batas kemampuan seekor anak anjing. Saat melihat induknya, ia mengeluarkan suara lirih penuh kesedihan dan mencoba menghampirinya, terguling di atas kakinya sendiri. Reaksi sang induk langsung terasa dan menghancurkan hati. Meskipun pasti diliputi rasa sakit luar biasa, ia menundukkan kepalanya yang besar dan menyentuh anaknya dengan kelembutan tak terhingga. Ia menjilati wajah anaknya dengan kasih sayang. Ekornya sempat bergerak sedikit sebelum berhenti karena rasa sakit yang nyata. Anak anjing itu menyelipkan diri ke sisi tubuh ibunya, mencari kehangatan dan mungkin air susu yang sang induk tak lagi mampu berikan. Elisa menyaksikan pemandangan kasih ibu itu dengan mata berlinang. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Di hadapannya berdiri makhluk luar biasa ini, terperangkap, terluka, mungkin sekarat. Namun satu-satunya yang ia pikirkan hanyalah anaknya. Elisa teringat kisah yang pernah diceritakan ibunya tentang orang tua yang bisa mengangkat mobil demi menyelamatkan anaknya hanya karena dorongan cinta. Cinta sejati bisa memberimu kekuatan yang tak pernah kamu bayangkan. Apa yang terjadi sesudahnya akan terpatri selamanya dalam benak Elisa, terulang dalam mimpi-mimpinya selama puluhan tahun mendatang. Anjing, gembala Jerman itu menatap anaknya, lalu memandang Elisa.
kembali melihat anaknya, lalu Elisa lagi. Kemudian dengan mengerahkan setiap sisa kekuatan yang mungkin masih ada dalam dirinya, ia dengan hati-hati mengangkat anaknya dengan menggigit kulit longgar di tengkuknya. Setiap gerakan tampak menyiksa. Kakinya yang terinfeksi tak sanggup menahan beban apapun. Ia setengah melompat, setengah menyeret tubuhnya ke arah Elisa, tepat sejauh 1 meter. Hanya itu yang sanggup ia tempuh. Cukup dekat agar Elisa bisa melihat kecerdasan yang membara di mata Amber itu. Perhitungan putus asa dari seorang ibu yang menghadapi keputusan mustahil. Cukup dekat untuk Elisa mencium bau luka yang terinfeksi, aroma liar, seekor hewan hutan yang bercampur dengan sesuatu yang lain, ketakutan, penderitaan, tapi juga kepercayaan. Anjing itu dengan sangat hati-hati, benar-benar hati-hati, meletakkan anaknya di kaki Elisa. Lalu ia mengangkat tatapannya ke arah gadis kecil itu. Elisa akan bersumpah di atas kitab suci manapun bahwa anjing itu mulai menangis sungguhan. Bukan merengek, bukan merintih, tapi benar-benar meneteskan air mata di wajah agungnya, membentuk alur bersih di antara lumpur dan darah kering. Dalam tatapan itu tersirat segalanya. Tolong, aku percaya padamu. Selamatkan anakku, aku tak punya pilihan lain. Kamu adalah harapan terakhirku. Lindungi bayiku. Sang induk mendorong anaknya sekali lagi dengan moncongnya ke arah Elisa. Lalu kekuatannya habis. Ia roboh ke sisi tubuhnya. Kakinya yang terperangkap terpelintir ke arah yang membuat perut Elisa mual. Napasnya menjadi berat, mengeluarkan suara gemeretak dari dadanya. Namun matanya tetap terpaku pada wajah Elisa. Anak anjing itu bingung dan ketakutan, mencoba kembali ke sisi ibunya. Si induk mengeluarkan geraman lembut, bukan agresif, tapi seperti suara khas induk anjing saat berkata tidak pada anaknya. Ia akhirnya berdiam, merengek pelan, matanya bergantian menatap ibunya yang terbaring dan manusia kecil asing di depannya. Elisa berdiri mematung, air mata mengalir di pipinya. Ia baru 8 tahun. Seharusnya ia sedang bermain di tepi sungai, mungkin menangkap berudu, bukan dihadapkan pada kehidupan dan kematian. Tapi saat ia menatap sang induk yang menderita dan anak anjing yang tak berdaya, sesuatu yang kuat dan melindungi bangkit dalam dirinya. Sesuatu yang akan menentukan seluruh masa depannya. Aku akan selamatkan ibumu juga, kata Elisa. Suaranya kecil dan bergetar, tapi penuh keteguhan. Aku janji, aku tak akan meninggalkannya. Ia berlutut, mengangkat anak anjing itu dengan pelukan lembut. Makhluk kecil itu nyaris tak berbobot di pelukannya. Hanya gumpalan bulu kusut yang membungkus tulang rapuh dan detak jantung yang sangat cepat. Aromanya membawa bau alam liar. Tanah mentah bercampur, bau lapar dan penelantaran. Tapi saat ia dipeluk ke dada Elisa, tangisnya mereda, seolah tahu ia akhirnya aman. Ekor induk itu sempat bergerak lemah. Elisa meletakkan anak anjing itu kembali ke tanah dengan hati-hati. Ia membutuhkan kedua tangannya untuk tugas berikutnya. Dengan gerakan perlahan dan hati-hati, ia merangkak mendekati perangkap kejam itu. Mata emas sang induk mengikuti setiap langkahnya, namun ia tak menunjukkan ketakutan atau agresi sedikitpun. Aku pernah lihat yang seperti ini sebelumnya, bisik Elisa padanya, menggunakan nada lembut yang dipelajarinya dari cara Nenek Isabella merawat makhluk yang terluka. Nenekku yang mengajarkan aku tentang semua ini. Dia bilang, orang-orang kejam kadang menaruh perangkap seperti ini. Dan kalau kita menemukannya, kita harus segera menonaktifkannya agar tak ada hewan lain yang menderita. Tapi aku tak pernah membayangkan, tak pernah berpikir aku akan benar-benar menemukan satu. Jari-jari kecil Elisa mempelajari bentuk perangkap itu. Meskipun sudah tua dan berkarat, alat itu tetap mengerikan dan efektif. Pegas logam di kedua sisinya harus ditekan bersamaan untuk membuka rahangnya.
Elisa menempatkan dirinya dengan hati-hati, tahu ini satu-satunya kesempatan. Jika ia tak sanggup, jika tangannya yang mungil kurang kuat, ini akan terasa sakit saat aku buka, bisiknya pada sang induk. Tapi setelah itu, kamu akan merasa jauh lebih baik. Nenekku tahu segalanya tentang penyembuhan, dan dia punya semua obat yang tepat. Dia akan menyembuhkanmu. Kamu hanya perlu kuat selama 60 detik lagi. 1 menit lagi saja, aku janji. Tatapan gembala itu bertemu langsung dengan mata Elisa, dan ia merasa yakin telah melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar naluri hewan. Bukan sekadar pengertian, tapi kepercayaan. Makhluk yang terluka dan ketakutan ini mempercayakan segalanya padanya. Elisa menarik napas dalam-dalam, meletakkan telapak tangannya yang kecil di atas Pegas, lalu menekan dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Perangkap itu terbuka dengan suara tajam yang akan terus terngiang dalam mimpi buruknya, bunyi logam yang keras, disusul jeritan kesakitan dari anjing itu. Tapi kakinya akhirnya bebas, tercabik berdarah namun bebas. Anjing itu terbaring terengah-engah, seluruh tubuhnya gemetar, namun ekornya sempat bergerak pelan 2 kali. Elisa menatap kaki yang terluka itu, menahan rasa mual yang bergelombang. Luka itu parah, nyaris tak bisa diselamatkan. Tulang yang terbuka tampak putih menyilaukan di antara jaringan yang sobek, dan bau infeksi memenuhi hidungnya. Ia butuh bantuan orang dewasa. Sekarang juga, tapi membawa keduanya bersamaan mustahil. Induknya terlalu besar dan terlalu terluka untuk dipindahkan, sementara anaknya juga membutuhkan pertolongan segera. Elisa membuat keputusan yang jauh melampaui usianya yang baru 8 tahun. Ia melepas sweter ungunya yang paling ia sayangi, buatan ibunya sebagai hadiah Natal, dengan hiasan serpihan salju putih kecil di bagian kerahnya. Dengan hati-hati, ia membalutkan sweter itu ke kaki yang rusak. Anjing itu mengamati setiap usahanya, mata bijaknya tak pernah berpaling dari wajah Elisa. Ini harusnya bisa menghentikan pendarahannya, kata Elisa. Meski ia tak yakin itu benar, ia hanya meniru apa yang sering dilakukan karakter di film. Aku akan lari dan panggil nenekku sekarang. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Tapi aku harus membawa bayimu agar dia aman. Aku janji akan lari secepat kilat dan langsung kembali. Jangan bergerak, kamu harus janji padaku untuk tetap diam. Mata sang induk tertutup sejenak, lalu terbuka kembali. Napasnya menjadi pendek dan mengkhawatirkan. Elisa mengangkat anak anjing itu, memperlihatkannya kepada ibunya. Aku akan melindunginya dengan nyawaku, ia berjanji, dan aku akan segera kembali untukmu. Bertahanlah, tolong, kamu harus bertahan. Lalu ia berlari, lebih cepat dari yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Anak anjing itu menempel di dadanya, ranting dan semak mencabik rambut dan pakaiannya. Di belakangnya, ia merasa mendengar suara lirih dari sang induk, tapi ia menolak untuk menoleh. Ia tak bisa. Jika ia menoleh, ia mungkin akan melihat mata anjing itu tertutup untuk selamanya, dan itu terlalu menyakitkan. Tetap kuat, bisiknya sambil berlari. Tak yakin apakah ia bicara kepada anak anjing itu, induknya, atau dirinya sendiri. Tolong, tetap kuat. Mesin jeep tua bergemuruh pelan saat dokter. Elisa Rifas menyusuri jalan pegunungan yang berkelok. Setiap tikungan yang dikenalnya membangkitkan gelombang kenangan. 25 tahun telah berlalu, namun tubuhnya masih mengingat bagaimana kaki kecilnya pernah berlari sekuat tenaga. Perasaan saat anak anjing itu menempel di jantungnya yang berdebar. Rasa takut dan tekad yang terasa pahit di lidahnya. Ia melewati papan tua bertuliskan Hutan Nasional Roosevelt. Seketika ia kembali menjadi gadis 8 tahun yang menerobos masuk ke kabin dengan koda di pelukannya, suaranya tinggi dan panik. Nenek, ada anjing yang terluka. Dia terperangkap, lukanya parah, dan dia punya anak.
Kenangan itu terasa begitu nyata, ia bisa mencium aroma sabun lavender dari neneknya saat wanita tua itu menghentikan semua pekerjaannya, hanya butuh satu tatapan ke wajah Elisa yang penuh debu dan ke anak anjing kurus itu sebelum langsung bergerak dengan ketangkasan khas orang gunung. Kembali ke masa kini, Elisa membelokkan mobil ke jalan berbatu menuju kota, melewati tempat di mana dulu mobil dokter hewan dokter. Moreno menimbulkan debu saat mereka melaju kembali ke hutan. Cengkramannya di kemudi mengencang saat ia mengingatnya. "Di mana tepatnya?" tanya Nenek Isabella sambil mengemas perlengkapan, selimut, air, dan kotak P3K darurat yang selalu ia simpan untuk keadaan genting. "Di dekat aliran sungai, di balik batu-batu besar," jawab Elisa kecil sambil terengah menempatkan anak anjing itu di dalam kotak kardus yang dilapisi handuk tua. "Dia kesakitan, Nenek, darah di mana-mana dan kakinya." Perangkap itu mengerikan. Wajah Isabella menggelap saat mendengar tentang perangkap tersebut. Pemburu terkutuk itu, berapa lama dia terjebak di sana? "Aku tak tahu, mungkin berhari-hari, dia kurus sekali." "Dan anak kecilnya?" Suara Elisa pecah. "Dia mempercayakan anaknya padaku. Nenek, dia benar-benar menatapku dan menangis saat menyerahkan anaknya." Isabella berhenti sejenak menatap cucunya dengan mata biru tajamnya. "Dia percaya padamu. Tapi bagaimana kalau dia tidak selamat? Bagaimana kalau aku tidak cukup cepat? Kalau itu yang terjadi, kita akan hadapi. Tapi untuk sekarang, kita fokus pada hal yang masih bisa kita lakukan." Kini, Elisa memarkir mobil di area yang akan menjadi klinik dokter hewannya. Kenangan larinya di tengah hutan bercampur dengan aktivitas sederhana memarkir mobil. Ia masih bisa merasakan panas membara di dadanya saat memandu dokter. Moreno dan Nenek Isabella kembali ke tempat itu. Takut kalau mereka hanya akan menemukan tubuh tak bernyawa. Tapi Nova, meskipun saat itu mereka belum tahu namanya, telah bertahan. Pemandangan itu masih terpatri jelas dalam benaknya. Anjing gembala Jerman itu masih berada di tempat yang sama saat ia tinggalkan. Sweater ungu itu kini basah oleh darah, tapi masih membungkus kaki yang hancur. Dan mata emas itu sempat terbuka ketika mendengar suara Elisa. Ekornya pun sempat bergerak pelan, hanya sedikit tapi cukup. "Ya Tuhan," bisik dokter Moreno sambil meneliti keadaan. Itu tanda anjing militer di telinganya. Dia veteran perang. Ia bergerak cepat dengan keterampilan tenang menenangkan Nova cukup lama agar bisa dipindahkan tanpa menambah rasa sakit. Elisa bersikeras membawa koda sendiri, memastikan anak anjing itu tetap terlihat oleh ibunya sampai obat penenang bekerja. Elisa membuka klinik kosong itu, memasuki ruangan berdebu yang akan segera menjadi tempat praktik medis barunya. Namun pikirannya tetap tertambat di masa lalu, mengulang kembali detik-detik penting itu. Perjalanan menuju klinik dokter. Moreno terasa seperti 20 menit terpanjang dalam hidup Elisa kecil. Ia tetap berada di bak belakang truk dengan kepala Nova terbaring di pangkuannya, merasakan napas berat sang anjing, berbisik janji-janji yang ia sendiri belum yakin bisa ditepati. Koda merengek dalam kandangnya dan setiap tangisannya membuat telinga Nova bergerak meski ia sudah dibius. "Infeksinya parah," kata dokter. Moreno, nadanya berat. "Sangat parah. Perangkap itu menjepitnya paling tidak selama 7 hari, mungkin lebih. Dan dia sangat kekurangan gizi. Dia telah mengorbankan segalanya demi memastikan anaknya tetap hidup." Kini, Elisa menyusuri meja pemeriksaan yang masih kosong dengan ujung jarinya, mengingat kembali aroma antiseptik di klinik dokter. Moreno dan lampu-lampu terang yang membuat kondisi Nova terlihat semakin buruk. Anjing itu hanyalah tulang yang dibungkus bulu, setiap rusuknya tampak jelas.
Tulang panggulnya menonjol tajam, namun entah bagaimana luar biasa, dia berhasil memberi makan anaknya hingga tetap hidup. Aku tidak yakin apakah kakinya bisa diselamatkan. Aku dokter. Moreno setelah pemeriksaan awal, tulangnya rusak, jaringan dagingnya membusuk, dan infeksinya sudah masuk ke peredaran darah. Dia mungkin takkan selamat dari operasi. Tapi kau akan mencobanya, pinta Elisa. Ia menatap gadis kecil yang memeluk anak anjing yatim piatu itu, lalu kepada gembala Jerman tak sadar yang telah mengorbankan segalanya demi keturunannya. Aku akan coba. Elisa membuka kotak perlengkapan medis yang ia bawa dari Denver, namun tangannya terhenti ketika kenangan lain muncul. Malam-malam pertama itu sangat genting. Elisa bersikeras tinggal di sana, tidur di ruang tunggu klinik bersama Koda. Ia belajar menyusui dengan botol, memposisikan anak anjing itu pada sudut yang tepat, membersihkannya dengan kain hangat, seperti yang diperagakan Dr. Moreno. Setiap beberapa jam, ia akan mengintip ke ruang pemulihan tempat Nova terbaring, terhubung ke selang infus dan alat pemantau. "Kenapa dia belum bangun?" tanya Elisa pada pagi ketiga. Koda tertidur di lengannya setelah menyusu. Tubuhnya mengalami trauma yang bisa membunuh kebanyakan anjing, jelas Dr. Moreno. Dia sedang berjuang, itu saja yang bisa kita harapkan. Kini Elisa menemukan kumpulan foto lama yang ia bawa. Ia membalik ke satu lembar Polaroid yang diambil Nenek Isabella selama masa-masa penjagaan panjang itu. Elisa kecil tertidur di kursi ruang tunggu, Koda menempel di lehernya. Ia teringat saat bangun dan mendapati dokter. Moreno tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Dia sadar, bisiknya pelan, dan dia sedang mencari anaknya. Pertemuan itu melebihi apapun yang pernah Elisa bayangkan. Nova, meski nyaris tak mampu mengangkat kepala, menangis saat melihat Koda sehat, kenyang, dan tenang. Ia menjilatinya dengan lidah yang gemetar karena lelah, namun ekornya bergerak dengan kekuatan yang melebihi perkiraan siapapun. Elisa meletakkan foto itu di atas meja kerja barunya, lalu kembali larut dalam kenangan. Hari berganti minggu. Infeksi secara perlahan surut berkat antibiotik yang kuat. Kaki itu, luar biasa, berhasil diselamatkan. Meski Dr. Moreno memperingatkan bahwa kaki itu takkan pernah normal lagi, Nova akan selamanya berjalan dengan kesulitan, selamanya membawa bekas penderitaannya. Selama hari-hari panjang pemulihan itu, Elisa terus berbicara dengan Nova, membacakan kisah favoritnya, menceritakan rahasia kecilnya sebagai gadis berusia 8 tahun, dan Nova mendengarkannya dengan mata emas bijak yang tampak mengerti setiap kata. "Tahu enggak, ini luar biasa," kata dokter. Moreno suatu sore, saat melihat Elisa membantu Koda belajar berjalan sementara Nova mengamati dari kandangnya. "Aku sudah merawat banyak hewan terluka, liar maupun jinak, tapi aku belum pernah lihat yang seperti ini. Seharusnya dia sama sekali tak percaya manusia setelah apa yang dia alami, tapi dia percaya padamu tanpa ragu." "Mungkin karena dia tahu aku takkan menyakitinya," jawab Elisa. "Mungkin," gumam dokter. Moreno mengusap janggutnya sambil berpikir. "Atau mungkin dia melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Anjing, apalagi yang terlatih seperti anjing militer, sangat luar biasa dalam membaca manusia. Dia tidak memberikan anaknya padamu karena putus asa semata. Dia memberikannya karena tahu kamu akan merawat mereka berdua dengan benar." Kini Elisa merasakan matanya mulai basah saat ia terus merapikan ruangan. Setiap benda terasa seperti penghubung antara masa lalu dan masa depan. Ia mengambil kalung lama milik Nova, bukan kalung militer, tapi yang berwarna ungu, yang telah ia kenakan selama 15 tahun di rumah pegunungan. Kulitnya sudah menjadi lembut karena waktu dan kasih sayang. Kenangan itu terus mengalir. Hari ketika mereka mengetahui kisah asli Nova adalah hari yang manis sekaligus menyedihkan.
Dr. Moreno menghubungi database militer untuk memeriksa tato identifikasi. Ternyata Nova dengan kode militer K9 Sersan Nova telah menyelesaikan 3 penugasan di Afghanistan sebelum pensiun dan tinggal di rumah pawangnya. Ia hilang selama perjalanan di alam liar, 6 bulan sebelum Elisa menemukannya, sedang mengandung akibat pertemuan dengan anjing lain di tengah pengembaraannya di hutan. Keluarganya telah mencarinya selama berminggu-minggu. Orang tuanya sekarang tinggal di Denver, kata Dr. Moreno kepada Elisa dan Isabella. Mereka tinggal di sebuah apartemen. Mereka sangat hancur saat Nova hilang. Roh Elisa kecil seakan ikut patah saat mendengarnya. Mereka ingin dia dikembalikan, lanjut Dr. Moreno pelan. Aku sudah menghubungi mereka. Mereka sangat bahagia mengetahui dia masih hidup, tapi mereka tidak bisa menerimanya kembali. Apartemen mereka melarang hewan peliharaan, dan melihat kondisinya, dia membutuhkan ruang untuk memulihkan diri. Perawatan medis yang terus-menerus, itu permintaan mereka. Ia berhenti sejenak, menatap bergantian antara nenek dan cucu. Mereka bertanya, apakah orang yang menyelamatkannya mungkin bersedia merawatnya? Mereka bilang, siapapun yang telah melakukan begitu banyak untuk menyelamatkannya, pantas memilikinya. Elisa masih mengingat letupan bahagia yang langsung meledak di hatinya, dan segera setelah itu rasa khawatir. Tapi aku tidak tinggal di sini, katanya pelan. Aku hanya datang saat liburan musim panas. Saat itulah Nenek Isabella mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Kini, di masa sekarang, Elisa masih bisa mendengar suara neneknya yang tegas bergema dari telepon dapur, menjelaskan segalanya kepada orang tua Elisa dengan nada yang tak bisa dibantah. Gadis ini menyelamatkan 2 nyawa, tegas Isabella. Dia menunjukkan keberanian dan kasih sayang yang lebih besar di usia 8 tahun daripada yang pernah ditunjukkan banyak orang sepanjang hidup mereka. Hal paling sedikit yang bisa kita lakukan adalah memastikan dia bisa menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Dan luar biasa orang tuanya setuju. Nova dan Koda akan tinggal bersama Nenek Isabella dan Elisa akan datang setiap liburan musim panas dan musim dingin ke rumah pegunungan. Bukan kesempurnaan, tapi itu cukup. Elisa menggantungkan benda terakhir dari kotaknya, sebuah ijazah dari Fakultas Kedokteran Hewan. Kini sudah dibingkai di dinding. Surat penerimaannya dulu disertai pesan pribadi dari kepala seleksi. Esai Anda tentang anjing gembala Jerman yang mengubah hidup Anda telah menyentuh seluruh panel. Dunia membutuhkan lebih banyak dokter hewan yang memahami bahwa penyembuhan bukan hanya soal obat. Ia mundur selangkah menatap klinik kosong itu, tempat yang sebentar lagi akan dipenuhi kehidupan, kesempatan, dan ikatan antara manusia dan hewan yang sering diremehkan oleh dunia. Melalui jendela kaca ia dapat melihat puncak-puncak gunung tempat semuanya dimulai, di mana keyakinan putus asa dari seorang ibu telah membimbing seorang gadis kecil ke dalam perjalanan yang hingga kini belum berakhir. Besok ia akan mulai mewawancarai calon staf. Minggu depan peralatan medis akan tiba. Dalam sebulan, Pusat Rehabilitasi Satwa Liar Elisa Rivas Memorial akan menerima pasien pertamanya. Tapi malam ini masih ada satu kenangan terakhir yang harus dikunjungi. Satu potongan masa lalu yang harus ia hadapi sepenuhnya. Ia mengunci klinik dan kembali ke rumah pegunungan, tempat Nenek Isabella sedang menyiapkan makan malam. Cerita-cerita hangat dan cinta yang tiada habisnya, cinta yang telah membuat segalanya mungkin. Saat ia masuk ke jalan masuk rumah, Elisa melihat kilatan gerakan di tepi hutan. Bukan roh, bukan bayangan masa lalu, tapi sebuah tanda bahwa alam liar tetap hidup, tetap penuh makhluk, yang suatu hari nanti mungkin membutuhkan tepat seperti apa yang telah ia pelajari untuk berikan. Terima kasih, Nova, bisiknya ke senja yang mendekat, karena percaya padaku, karena membimbingku untuk segalanya.
Angin yang berembus di antara pepohonan cemara bisa jadi adalah jawaban, atau mungkin hanya gunung yang berkata, "Selamat datang kembali." Namun apapun itu, Elisa kini siap untuk mendengarnya. Map berwarna coklat di tangannya terasa lebih berat dari yang ia duga saat dibuka di cahaya redup perpustakaan kabin. Ia tengah mencari dokumen medis Nova untuk dipajang di klinik ketika ia menemukan sesuatu yang membuat jarinya gemetar. Riwayat penuh dinas militer Nova, entah bagaimana terlewat dalam berkas lama Dr. Moreno selama bertahun-tahun. Dokumen pertama adalah surat penghargaan bertanggal 6 tahun sebelum Elisa menemukannya. Bahasa resmi militer tak bisa menyembunyikan isi hatinya. Anjing Dinas Militer Nova, kode K94521, menunjukkan keberanian luar biasa selama operasi tempur di wilayah Kandahar. Saat unit kami diserang, MWD Nova mendeteksi alat peledak, menyelamatkan nyawa 6 tentara. Meskipun terkena serpihan logam di bahu, dia tetap bekerja menemukan 2 alat tambahan sebelum akhirnya dibawa dengan evakuasi medis darurat. Elisa terjatuh ke kursi kulit tua milik Nenek Isabella, tenggorokannya tersumbat. Selama ini Elisa sudah merasa bahwa Nova adalah makhluk luar biasa, tapi tak ada yang bisa mempersiapkannya untuk apa yang akan ia temukan berikutnya. Halaman selanjutnya memuat sebuah foto yang membuat napasnya tercekat. Di sana berdiri Nova dalam masa kejayaannya, kuat, fokus, mengenakan perlengkapan militer, berdiri di samping seorang prajurit muda yang dengan bangga meletakkan tangannya di atas kepala Nova. Keterangan foto itu menyebutkan Sersan Staf Marco Giordano. Mata amber yang begitu dikenalnya bersinar dengan tujuan yang kuat dalam gambar itu, memancarkan tekad seorang pejuang. Dokumen lain muncul, catatan pelatihan dari Pangkalan Angkatan Udara Lackland yang menunjukkan bahwa Nova berada di peringkat tertinggi dalam kemampuan deteksi bau. Catatannya menonjolkan ketaatan luar biasa dan agresi yang sepenuhnya terkendali. Laporan dinas menunjukkan 3 kali penugasan ke Afghanistan. Dokumen medis mencatat berbagai luka, serpihan ledakan, cedera ACL saat turun dari helikopter, dan sengatan panas hebat akibat bertugas di suhu hingga 49 derajat Celcius. "Ya Tuhan," bisik Elisa, "kamu telah mengorbankan segalanya, ya, berkali-kali." Di antara tumpukan dokumen resmi itu, terletak sebuah surat pribadi. Kertas itu telah menjadi rapuh karena bertahun-tahun dijaga dengan hati-hati. Untuk siapapun yang menemukan ini, jika kamu membaca kata-kata ini, berarti sekarang kamu yang merawat anjingku, Nova. Aku adalah Sersan Staf Marco Giordano, dan aku menjadi rekannya selama 4 tahun di Afghanistan. Aku menuliskan ini karena aku tahu suatu hari nanti aku harus berpisah darinya, dan aku ingin keluarga barunya memahami siapa dia sebenarnya. Nova telah menyelamatkanku 13 kali. Ya, aku menghitungnya, bukan hanya dari alat peledak atau serangan musuh, tapi dari keputusasaan yang muncul saat berada di medan perang. Dia bisa merasakan saat aku hampir runtuh, dan dia akan meletakkan kepalanya di lututku, seolah berkata bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Dia sangat menyukai selai kacang, tapi ayam membuatnya sakit. Dia takut petir, aneh memang, untuk anjing yang tetap tenang saat dihujani mortir. Dia tidur dalam posisi meringkuk rapat, tapi hanya setelah memeriksa seluruh ruangan 3 kali. Kalau dia sudah benar-benar percaya padamu, dia akan memberikan mainan kesayangannya, sebuah bola karet merah yang telah menemaninya melewati neraka. Nova bukan sekadar anjing. Dia adalah pejuang, penjaga, sahabat. Dia telah mengorbankan segalanya untuk melindungi orang lain. Tolong, siapapun yang merawatnya sekarang, izinkan dia menemukan kedamaian. Berikan ketenangan yang telah ia perjuangkan ribuan kali. Jika dia telah menemukan keluarganya bersamamu, maka aku bisa merelakannya, tahu bahwa dia berada tepat di tempat yang seharusnya.
Dengan penghargaan yang tulus, Jim Giordano. Air mata Elisa menetes ke surat itu dan ia buru-buru memindahkannya agar tintanya tak luntur. Ia membayangkan Nova mengandung, terluka, bertahan hidup selama 6 bulan di alam liar setelah terpisah dari keluarga angkatnya. Bahkan di masa pensiunnya, bahkan dalam kondisi terluka, ia tetap berjuang melindungi anaknya dengan semangat yang sama seperti saat melindungi para prajurit. Dokumen berikutnya membuat bulu kuduk Elisa meremang. Itu adalah laporan dari perjalanan berkemah saat Nova menghilang. Keluarga Morales sedang berkemah di Clear Creek Campground ketika anjing militer adopsi mereka mulai gelisah sekitar pukul 11 malam. Anjing tersebut melepaskan diri dan berlari ke hutan. Pencarian terhambat oleh badai hebat, meski ada upaya pencarian profesional selama 14 hari, tidak ada jejak yang ditemukan. Elisa menghitung waktu kejadian. Nova pasti sedang hamil saat itu. Mungkin terlalu dini untuk keluarga menyadarinya. Ia melewati badai, alam liar, kehamilan, persalinan, semuanya sambil berusaha pulang. Kapan dia terperangkap? Berapa lama dia tetap di sana, menjaga anaknya tetap hidup hanya dengan tekad? Sebuah foto tergelincir dari map Nova di rumah keluarga Morales, berbaring di ranjang hangat dengan tangan seorang anak melingkari lehernya. Di balik foto tertulis, Natal pertama Nova sebagai warga sipil. Dia melahap seluruh HAM, sangat layak, keluarga Morales. Kamu menemukan kebahagiaan, ucap Elisa pada foto itu. Kamu punya masa pensiun yang layak, keluarga yang penuh kasih, semua yang kamu pantas dapatkan. Isi terakhir dari map itu bukanlah dokumen, melainkan sebuah kantong plastik kecil berisi bola karet merah. Sudah usang karena usia dan bekas gigitan. Sebuah catatan tertempel. Menemukannya di antara barang-barang Nova. Kupikir keluarga barunya harus memilikinya. Dr. Moreno. Elisa menggenggam bola itu. Penghubung Nova dengan handlernya dibawa melewati zona perang dan entah bagaimana tetap utuh selama masa sipilnya. Dia pasti membawanya saat menghilang. Apakah dia kehilangannya di hutan? Apakah Koda pernah memainkannya saat masih belajar berdiri di kakinya yang lemah? Elisa melangkah ke ruang tamu, tempat Nenek Isabella duduk sambil merajut di dekat perapian. Apa nenek tahu tentang semua ini? Tanyanya sambil menyodorkan map. Isabella meletakkan jarumnya, wajah keriputnya lembut, dipenuhi kenangan. Dr. Moreno pernah menceritakannya padaku bertahun-tahun lalu. Kami pikir sebaiknya menunggu sampai kamu cukup besar. Tapi tahun-tahun berlalu dan waktu yang tepat tak pernah datang. Dia pahlawan, Nek, kata Elisa duduk di sofa. Pahlawan sungguhan, dia melindungi tentara, menemukan bahan peledak, menyelesaikan 3 penugasan. Dan aku selalu berpikir aku menyelamatkannya. Tapi sebenarnya, Nek, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bertahan selama 6 bulan mengandung di alam liar. Dia menjaga Koda tetap hidup, sementara aku berhenti sampai di situ. Potong Isabella, suaranya tegas. Kamu pikir keberanian hanya ada di medan perang, Nak? Gadis kecil yang berani menghadapi binatang liar yang terperangkap dan memilih kasih sayang daripada rasa takut. Itu juga keberanian. Jenis yang berbeda mungkin, tapi sama nyatanya. Bahkan kalau kamu tahu kebenarannya, kamu tidak mungkin bisa mencintainya lebih dalam. Dan kamu juga tidak akan memperlakukannya secara berbeda. Elisa, sayang, kamu memberikan anjing itu apa yang paling ia butuhkan. Bukan pemujaan, bukan belas kasihan, tapi rasa memiliki. Kamu memulihkan makna hidupnya, membantunya membesarkan Koda, menjagamu setiap musim panas, membawanya kembali, menemukan kelembutan setelah begitu banyak kekerasan. Elisa menggenggam bola merah itu erat-erat, teringat saat Nova dulu sering membawanya kepadanya. Ekor Nova bergoyang pelan, seakan mengajak bermain. Ia tak pernah memaksa, tak pernah menuntut, hanya menawarkan.
Berapa kali bola yang sama itu menjadi penyelamat di Afghanistan. Rasa kehidupan normal sekejap di tengah kekacauan. Aku menemukan sesuatu lagi, ucap Elisa dengan pelan. Menurut catatan kesehatan militernya, dia terluka saat menyelamatkan 6 tentara dari alat peledak. Pecahan logam tertanam di bahunya, bahu yang sama yang selalu kaku. Kamu ingat, Nek? Lanjutnya dengan suara bergetar. Bahu yang selalu dia lindungi saat pagi hari yang dingin. Isabella mengangguk perlahan. Aku ingat kamu sering memanaskan kaos kaki isi beras untuknya, lalu meletakkannya di atas bahu itu saat dia berbaring. Kukira itu karena dia sudah tua. Aku pun berpikir begitu, suara Elisa pecah, tapi ternyata dia membawa luka perang yang tidak pernah kusadari. Dan saat dia kembali terjebak, terluka lagi, dia tetap mempercayai seorang gadis kecil dengan rambut dikepang dan lutut yang terluka. Isabella menyelesaikan kalimat itu. Dia menatapmu dan melihat seseorang yang layak dipercaya dengan harta terbesarnya. Bukan karena putus asa, Elisa, tapi karena dia mengenali jiwanya sendiri, jiwa seorang pelindung. Elisa memikirkan pesan Sersan Staf Giordano tentang membiarkan Nova menemukan kedamaian, merasakan ketenangan. Apakah kita memberikannya itu? Apakah dia benar-benar merasakan damai? Pandang mata Isabella mengambang. Kamu ingat tahun-tahun terakhirnya? Bagaimana dia berbaring berjemur di dek, Koda di sampingnya, mengawasi kamu menanam di kebun. Bagaimana dia tetap berpatroli setiap malam, lalu tidur di samping tempat tidurmu. Anjing itu mengenal kedamaian Elisa untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia menemukannya, dan dia memilih untuk membaginya denganmu. Elisa berdiri, masih menggenggam bola merah itu, dan melangkah ke jendela. Di luar kaca, hutan mulai memasuki senja. Hutan yang sama, tempat seorang ibu putus asa pernah membuat keputusan yang tak terbayangkan. Semua tentara yang dia selamatkan, bisik Elisa, semua nyawa yang dia lindungi, dan pada akhirnya dia hanya ingin melindungi anaknya. Dia berubah, lanjutnya, dari pencari bom menjadi ibu terbaik yang pernah ada. Ya Tuhan, dia luar biasa. Dia memang luar biasa, saut Isabella, dan dia melihat kekuatan yang sama dalam dirimu. Apalagi alasan seekor anjing militer yang dilatih untuk curiga, dilatih untuk menilai bahaya, bisa mempercayakan anaknya kepada seorang anak kecil yang baru dikenalnya? Elisa, entah bagaimana, dia tahu siapa kamu sebenarnya. Elisa berpaling dari jendela, tekadnya menguat. Klinik itu tidak akan hanya jadi penghormatan atas dirinya, klinik itu akan jadi bukti. Bukti bagi mereka semua, anjing pekerja, hewan layanan, makhluk-makhluk yang mengorbankan segalanya tanpa meminta balasan. Perjalanan Nova layak untuk dibagikan. Maka bagikanlah, kata Isabella tanpa ragu. Tapi ingat, itu juga perjalananmu. Perjalanan seorang gadis kecil yang cukup berani untuk menjawab panggilan tanggung jawab, bahkan ketika panggilan itu datang dari sepasang mata emas, bukan dari komandan. Elisa menatap bola merah di tangannya yang sudah halus karena bertahun-tahun dibawa dengan cinta. Besok ia akan menampilkan beberapa dokumen itu di klinik. Ia akan mengungkap masa lalu militer Nova kepada dunia. Tapi malam ini ada satu tugas terakhir, ia melangkah keluar menuju tempat peristirahatan Nova. Bola merah itu dalam genggamannya ia berlutut. Ia menaruhnya perlahan di samping batu penanda, tepat di sebelah kalung koda yang sudah lama tergeletak di sana. Aku tahu siapa kamu sekarang, bisiknya lembut. Setiap bagian dari dirimu, pejuang, pahlawan, ibu, sahabat. Dan aku berjanji, aku akan memastikan semua orang tahu. Pengabdianmu takkan dilupakan, tidak satu pun. Angin berhembus melalui pohon cemara, dan untuk sesaat, Elisa hampir bisa melihat sosok Nova dalam rompi militernya. Berdiri siaga, mata emasnya menyala penuh tekad.
Lalu bayangan itu berubah. Kini hanya Nova, seperti yang selalu ia ingat. Ekor bergoyang pelan, koda bermain di kakinya, mata emas itu penuh kasih. Keduanya nyata, keduanya adalah Nova, dan keduanya telah membentuk siapa Elisa hari ini. Jurnal kulit itu terasa asing di tangan Elisa saat ia duduk di dek kabin. Matahari sore menciptakan bayangan panjang di atas halaman-halaman yang dipenuhi tulisan rapi seorang anak. Ia menemukannya saat membersihkan loteng, tersembunyi dalam kotak bertuliskan barang-barang Elisa 2000. Dirinya yang berusia 8 tahun telah mencatat segalanya dengan perhatian seorang anak yang tahu ia sedang mengalami sesuatu yang penting. Entry pertama membuat dadanya sesak. 15 Juni, hari ini aku menyelamatkan seekor anjing. Aku menyelamatkannya, tapi aku terus bermimpi dia masih terjebak di perangkap dan aku tidak bisa membebaskannya. Tanganku tidak cukup kuat dalam mimpi itu. Dia merengek dan aku pun terbangun sambil menangis. Nenek bilang itu normal, tapi bagaimana kalau aku tidak menemukannya? Bagaimana kalau aku tetap di jalur seperti yang kuminta? Elisa meletakkan tangannya di dada, merasakan kembali ketakutan masa kecil itu, 24 tahun kemudian. Dan ia masih bisa merasakan beban tanggung jawab itu di bahunya yang kecil. Ia membalik ke halaman berikutnya, Sedici už prezece Juni. Nova, begitulah sekarang mereka memanggilnya, masih dirawat oleh dokter Moreno. Dia bilang kemungkinan harus diamputasi. Aku janji pada Tuhan aku akan jadi anak baik selamanya kalau kakinya bisa diselamatkan. Aku sungguh-sungguh. Aku tidak akan pernah mengeluh makan brokoli atau mengerjakan PR matematika lagi. Koda minum susu terlalu cepat sampai cegukan. Aku bertanya-tanya, apakah dia tahu ibunya sedang sakit? Catatan-catatan harian itu terus berlanjut. Setiap halaman mengungkap sekilas kepedihan yang selama ini tersembunyi di balik pencapaian karier selama puluhan tahun. Konselornya pernah benar. Ini bukan sekadar tentang menyelamatkan seekor hewan. Ini tentang seorang gadis kecil yang dilemparkan ke dalam krisis. Dipaksa membuat keputusan yang seharusnya tak perlu diambil oleh anak berusia 8 tahun. 20 Juni, mimpi buruk itu datang lagi. Kali ini Nova berbicara dan dia bertanya kenapa aku butuh waktu begitu lama untuk kembali. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku berlari secepat mungkin, tapi dia tak mau menerima itu. Ibu menelepon dan bilang suaraku terdengar aneh. Aku tak bilang apa-apa tentang mimpi-mimpi itu. Jari-jari Elisa bergetar saat terus membaca. Ia mungkin telah melupakan atau dengan sengaja mengubur bagaimana beban pengalaman itu telah meresap begitu dalam ke dalam jiwanya. Gadis kecil yang menulis kata-kata itu telah tumbuh jauh lebih cepat dari usianya, menyadari bahwa cinta kadang berarti harus menanggung beban yang mustahil. Satu catatan lain menarik perhatiannya. 25 Juni, hari ini dokter, Moreno mengizinkanku membantu mengganti perban Nova. Lukanya bau sekali dan tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Aku muntah setelahnya, tapi aku pastikan Nova tidak tahu. Aku bilang padanya bahwa dia pemberani dan cantik. Koda makin gemuk, itu hal yang baik, kan? Setidaknya aku berhasil dalam satu hal. Penyesalan meresap di setiap kalimat. Penyesalan karena tidak menemukan Nova lebih awal. Penyesalan karena ia masih seorang anak saat Nova membutuhkan seorang penyelamat. Penyesalan karena bisa merasakan kebahagiaan di saat Nova menderita. Kini Elisa tahu. Itu yang disebut rasa bersalah seorang yang selamat. Logika yang keliru, yang membuatnya merasa bahwa rasa terima kasihnya telah memperkecil penderitaan Nova. Ia membalik halaman demi halaman, menyaksikan perjuangan batin versi kecil dirinya. 4 Juli, semua orang berkumpul untuk menonton kembang api, tapi aku tetap di samping Nova. Dia gemetar tiap kali suara keras terdengar mendadak. Dr. Moreno bilang itu karena dia pernah bertugas di medan perang.
Aku tak tahu anjing bisa ikut perang. Aku menyanyikan lagu-lagu sampai gemetarannya berhenti. Aku rasa ayah marah karena aku tidak ikut perayaan bersama keluarga. 10 Juli, hari ini Nova melangkah, hanya 3 langkah tapi dia berhasil. Aku menangis sejadi-jadinya. Nenek membuatkan cokelat panas dan bilang kadang air mata keluar karena bahagia. Tapi aku tak yakin aku merasa bahagia, aku merasa takut. Bagaimana kalau itu batasnya? Bagaimana kalau aku menyelamatkannya hanya untuk melihat dia terus menderita? Elisa memejamkan mata, mengingat momen itu, tekad Nova yang membara, usaha gemetar di langkah-langkah pertamanya, dan bagaimana paru-paru Elisa seakan tak bisa bernapas. Tekanan untuk menjadikan semuanya sempurna, untuk membuktikan bahwa Nova tak salah memilih percaya padanya. Entry demi entry menunjukkan seorang anak yang berusaha memahami trauma. 18 Juli, mimpi buruk lagi. Kali ini Nova bisa bicara lagi. Tapi dia bilang, aku seharusnya membiarkannya mati dengan tenang. Aku cari arti kematian damai di kamus. Artinya pergi dengan kehormatan yang utuh. Apakah hidup tanpa kehormatan lebih buruk dari kematian? Aku tak bisa bertanya ke nenek, dia pasti khawatir. 23 Juli, seorang perempuan di pasar bilang membiarkan anak kecil merawat hewan terluka itu sembrono. Katanya bisa merusak jiwaku. Aku ingin tertawa tapi malah menangis. Bagaimana kamu bisa menjelaskan pada orang kalau kamu sudah rusak? Kalau kamu melihat sepasang mata emas itu setiap kali mencoba tidur, Elisa meletakkan buku harian itu, lalu berjalan ke tepi teras. Hutan terbentang tenang di hadapannya, tapi ia masih bisa melihatnya dengan mata seorang anak, begitu besar, menakutkan, menyembunyikan rasa sakit. Ia terlalu polos untuk benar-benar mengerti, tapi cukup dewasa untuk merasakannya. Ia merenungkan semua pujian yang pernah ia terima karena menyelamatkan Nova. Orang-orang menyebutnya pahlawan kecil, mengatakan itu kisah yang menginspirasi. Tapi tak satu pun dari mereka memahami beratnya, bagaimana kewajiban itu turun ke pundaknya seperti beban yang tak terlihat. Mereka melihat kisah yang mengangkat hati. Elisa telah menjalani ujian yang membakar. Ia kembali membuka buku itu dan menemukan entry-entry di penghujung musim panas. 2 Agustus. Nova sekarang bisa bergerak cepat, tidak secepat dulu dan dia masih agak pincang. Tapi dia berlari, Koda bermain dengannya dan mereka tampak bahagia. Aku juga seharusnya merasa bahagia. Tapi kenapa aku masih ingin menangis setiap waktu? 10 Agustus. Ibu dan ayah datang mengunjungi. Ayah bilang aku terlihat terlalu murung. Ibu pikir aku harus bicara dengan psikolog. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku tidak mungkin tetap sama? Bahwa aku sekarang tahu apa itu penderitaan dan apa itu iman. Dan bahwa kadang mencintai berarti berani mencoba hal yang mustahil. 15 Agustus, nenek menemukan aku menangis di samping kandang Nova. Akhirnya aku ceritakan semua mimpi buruk itu padanya, tentang merasa mengecewakan Nova setiap hari. Dia bilang sesuatu yang harus kuingat. Cinta bukan soal menjadi sempurna, Elisa, tapi soal tetap hadir, bahkan saat kamu ketakutan. Tapi bagaimana kalau hadir saja tidak cukup? Dada Elisa terasa sesak. Pertanyaan itu telah menghantuinya seumur hidup. Setiap hewan yang ia selamatkan di Denver, setiap pertarungan untuk menyelamatkan hidup mereka, semuanya adalah caranya mencari jawaban. Apakah hadir saja sudah cukup? Apakah ia benar-benar layak mendapat kepercayaan Nova? Entry terakhir musim panas itu berdiri sendiri, ditulis dengan tulisan lebih tenang dan rapi. 28 Agustus, besok aku pulang ke rumah. Nova dan Koda akan tetap tinggal di sini bersama nenek. Aku yakin mereka akan baik-baik saja, bisik Elisa. Tapi rasanya seperti aku meninggalkan sepotong jiwaku. Mungkin bagian yang ketakutan, atau mungkin bagian yang pemberani. Aku sudah tak bisa membedakan lagi.
Hari ini Nova menjilat pipiku saat air mataku mengalir. Tatapannya seolah berkata, semuanya akan baik-baik saja. Aku sangat ingin mempercayai kata-katanya. Aku sangat ingin percaya bahwa aku sudah cukup. Elisa menekan buku hariannya ke dada dan tiba-tiba sebuah kejernihan menyapunya. Inilah alasan sebenarnya ia kembali, bukan sekadar untuk merayakan hidup Nova, tapi untuk menghadapi gadis kecil yang telah berubah selamanya pada musim panas itu. Gadis kecil yang terlalu cepat menyadari bahwa cinta bisa sekaligus luar biasa dan menghancurkan, bahwa menyelamatkan satu kehidupan berarti membawa bebannya selamanya. Ia mendengar langkah pelan di tangga teras. Nenek Isabella mendekat dengan langkah terukur, namun penuh tekad. "Aku lihat kamu menemukan buku harian lamamu," ujar Isabella sambil duduk di kursi goyang di sebelah Elisa. "Aku hanyalah seorang anak," gumam Elisa, "terlalu muda untuk tanggung jawab sebesar itu." "Benar," jawab Isabella tanpa ragu. "Kamu memang terlalu muda." Konfirmasi itu menghantam Elisa seperti hantaman nyata. Setelah bertahun-tahun mendengar betapa luar biasanya peristiwa itu, betapa beruntungnya Nova, betapa bangganya semua orang, baru kini seseorang mengakui kebenarannya, bahwa itu memang beban yang sangat berat bagi seorang anak. "Kenapa nenek membiarkanku melakukannya?" tanya Elisa. Bukan dengan menyalahkan, melainkan ingin memahami. Isabella terdiam selama beberapa saat. "Karena mencegahmu, justru akan lebih menyakitimu. Kamu yang menemukannya, kamu yang membentuk ikatan itu. Kalau aku yang sepenuhnya mengambil alih, menyuruhmu pergi, rasa bersalah itu akan memakanmu. Dengan cara ini, kamu bisa bertindak. Kamu bisa mengarahkan kasih sayang luar biasa dalam dirimu ke arah yang berarti." "Tapi mimpi buruk itu," bisik Elisa. "Aku tahu, aku dengar kamu menangis di malam hari, hatiku hancur." Isabella menggenggam tangan Elisa erat. "Tapi kamu tahu apa lagi yang kulihat? Aku melihatmu bangun setiap pagi dan menghadapinya lagi. Aku melihatmu belajar bahwa keberanian bukanlah tanpa rasa takut, tapi bertindak meski rasa takut itu ada. Itu pelajaran yang berat bagi anak berusia 8 tahun. Mungkin terlalu berat, tapi itulah yang membentuk siapa kamu hari ini." Elisa memikirkan profesinya, semua hewan yang pernah ia selamatkan, reputasinya sebagai dokter hewan yang menerima kasus-kasus yang diabaikan orang lain. Setiap dari mereka adalah Nova, dalam bentuk yang berbeda. Setiap operasi yang berhasil adalah dirinya yang berusia 8 tahun. Berusaha membuktikan bahwa ia cukup cepat, cukup cakap, cukup layak. "Aku menghabiskan seluruh hidupku mencoba menyelamatkan Nova," bisiknya. "Setiap hewan yang aku rawat, aku melihat matanya, aku melihat kepercayaannya, dan aku takut mengecewakannya lagi." "Lagi?" nada suara Isabella tajam. "Elisa Rivas, kamu tidak mengecewakan anjing itu. Kamu menyelamatkannya. Kamu memberinya 7 tahun tambahan, tahun penuh kasih sayang dan ketenangan. Kamu memberi Koda kesempatan untuk tumbuh besar. Menurutmu Nova menyesal mempercayaimu? Anjing itu selalu menunggu di jendela setiap kali kamu dijadwalkan datang. Dia tahu persis siapa kamu, anak yang memilih kasih daripada ketakutan. Tapi beban itu, sayang, bukan berasal dari Nova. Itu sepenuhnya kamu yang menciptakannya. Nova hanya butuh bantuan. Kamu yang mengubahnya menjadi perjalanan seumur hidup untuk mencari pengampunan. Mungkin sudah saatnya kamu memaafkan gadis kecil itu karena tidak sempurna. Mungkin sudah saatnya kamu melihatnya seperti Nova melihatmu, sebagai sosok yang tepat di saat yang dibutuhkan." Elisa menatap buku harian itu pada tulisan rapi seorang anak yang mencoba memahami pengalaman yang luar biasa. Ia memikirkan mata Nova, bukan meminta kesempurnaan, hanya meminta bantuan.
Ia memikirkan Koda yang tumbuh menjadi anjing luar biasa meski ia merawatnya dengan segala keterbatasan. Ia memikirkan semua tahun penuh cinta yang datang setelah hari yang menghancurkan namun indah itu. "Aku sudah cukup," ucapnya lirih, menguji kalimat itu. "Aku yang kecil, ketakutan, tidak sempurna. Aku sudah cukup." "Lebih dari cukup," saut Isabella. "Kamu adalah yang tepat." Cahaya sore memudar, mewarnai hutan dengan warna keemasan. Di suatu tempat di balik pepohonan itu, seorang gadis kecil yang ketakutan pernah membuat keputusan yang akan membentuk seluruh hidupnya. Tapi mungkin, pikir Elisa, sudah saatnya gadis itu mendapatkan kedamaian. Sudah saatnya mengakui keberaniannya dan melepaskannya dari tuntutan sempurna yang ia ciptakan sendiri. "Klinik itu," ucap Elisa tiba-tiba, "selama ini kupikir sebagai penghormatan untuk Nova. Tapi mungkin itu bisa jadi sesuatu yang lebih besar. Tempat di mana anak-anak lain bisa menemukan apa yang kutemukan. Bahwa merawat sesuatu berarti hadir, bahkan saat kamu takut. Bahwa menjadi muda bukan berarti kamu tidak bisa menciptakan perubahan." Isabella tersenyum hangat. Inilah yang pasti Nova inginkan. Elisa membuka kembali halaman terakhir buku harian itu untuk terakhir kalinya. Di sana, dengan tulisan gemetar seorang anak tertulis, "Nova percaya padaku, aku janji tidak akan mengecewakannya." "Kamu menepati janji itu," bisik Elisa pada dirinya yang berusia 8 tahun. "Kamu bertarung dengan seluruh keberanian yang kamu miliki, dan itu lebih dari cukup." Itu selalu cukup. Rasa bersalah yang telah hidup dalam hatinya selama lebih dari 2 dekade tidak menghilang sepenuhnya. Tapi kini rasa itu berubah bentuk. Apa yang dulu terasa seperti beban menghancurkan, kini menjadi pondasi, bukti bahwa terkadang tindakan paling berani terjadi saat kita masih kecil dan takut, saat segalanya tampak mustahil. Justru saat itu. Dapur itu diterangi cahaya sore saat Elisa duduk di meja kayu tua, memegang erat buku hariannya dari masa kecil. Ia sudah terpaku pada halaman yang sama selama hampir 15 menit ketika terdengar langkah kaki mendekat. Nenek Isabella muncul di ambang pintu, berjalan perlahan, namun mantap di usianya yang 89 tahun, membawa sesuatu yang dibungkus kain biru pudar. "Aku menyimpannya dengan aman selama 24 tahun, kata Isabella, menurunkan dirinya ke kursi di seberang Elisa dengan keluhan lembut. "Aku tahu kamu harus menemukan buku harian itu dulu, menghadapi apa yang menghantui kamu, tapi malam ini kamu sudah cukup kuat." Elisa memperhatikan tangan lembut neneknya membuka kain itu, memperlihatkan sebuah kalung anjing dari kulit yang sudah usang. Ini bukan kalung biasa, ini adalah kalung dinas Nova, lengkap dengan tanda logam dan lambang militer. Tanda-tanda itu berbunyi lembut saat Isabella meletakkannya di atas meja kayu. Ini tidak mungkin nyata," bisik Elisa, jarinya melayang di atas kulit itu. "Kupikir kalung ini hilang selamanya saat dia menghilang. Keluarga Morales mengirimkannya setelah Dr. Moreno menghubungi mereka." "Jelas, Isabella. Mereka percaya bahwa pahlawan Nova pantas memilikinya. Tapi waktu itu kamu masih anak-anak, sudah menanggung begitu banyak kesedihan. Jadi aku menyimpannya, menunggu sampai kamu benar-benar siap." Elisa mengangkat kalung itu, merasakan beratnya yang mengejutkan. Tanda logam itu bertuliskan MWWD Nova K94521, Resimen Ranger ke-75. Di bawahnya terukir, "Dalam keberanian ada Nova." Tenggorokannya tercekat saat dia menyentuh bagian kulit yang halus. Tempat bulu Nova mengilapkannya selama bertahun-tahun dalam tugas setia. "Masih ada lagi," kata Isabella mengeluarkan amplop tebal. "Ini datang bersama kalung itu." Di dalamnya ada sebuah foto yang belum pernah Elisa lihat. Nova dengan perlengkapan militer lengkap, dikelilingi sekelompok tentara di suatu tempat di Afghanistan.
Para pria tersenyum lebar, merangkul satu sama lain, sementara Nova duduk dengan tenang di tengah, waspada dan penuh kebanggaan. Di belakang foto tertulis, tim bersama malaikat pelindung mereka, FOB Chapman 2009. Di bawah foto ada sebuah surat, kertasnya sudah lusuh karena sering dibaca. Bu Rivas yang terhormat, saya adalah Sersan Staf Marco Giordano. Saya adalah rekan militer Nova di Afghanistan. Dr. Moreno memberitahu saya tentang tindakan berani cucu Anda, dan saya merasa harus menulis. Saya tidak pandai merangkai kata, tapi saya ingin Anda benar-benar mengerti siapa Nova sebenarnya. Anjing, luar biasa itu melindungi pasukan saya berkali-kali. Dia bisa merasakan bahaya dari jarak yang tak terbayangkan. Dia tahu kapan seseorang butuh kenyamanan dan akan duduk di samping tanpa diminta. Yang dia inginkan hanya melakukan tugasnya dan sesekali mendapat usapan di kepala. Melepaskan dia untuk pensiun adalah hal tersulit yang pernah saya lakukan. Anjing militer tidak bisa tinggal bersama rekan dinas mereka. Mereka pantas mendapat keluarga sungguhan, rumah yang damai, bukan hidup yang penuh peperangan. Keluarga Morales adalah orang-orang luar biasa yang memberinya kasih sayang dan kedamaian yang layak dia terima. Ketika saya mendengar dia hilang, saya berkali-kali mengemudi dari Denver, mencari di setiap jalur yang bisa saya temukan. Mengetahui bahwa dia tidak hanya selamat, tapi juga punya anak anjing, dan ada seseorang yang rela mempertaruhkan segalanya untuknya, cucu Anda telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia menyelamatkan sahabat saya, rekan dalam dinas, prajurit paling setia yang pernah saya kenal. Tolong sampaikan ini kepadanya. Nova punya naluri untuk mengenali pahlawan sejati. Dia menghabiskan hidupnya melindungi mereka. Saat dia memilih mempercayakan hadiah paling berharganya kepada cucu Anda, itu karena dia melihat sosok pelindung lain. Ukuran tubuh tidak penting, yang penting adalah kekuatan hati. Gadis muda itu memiliki jiwa seorang pejuang sejati. Saya mengirimkan kalung Nova dan foto unit kami. Semua orang menandatanganinya saat mendengar Nova telah ditemukan. Mereka ingin keluarga barunya tahu betapa dia sangat dicintai. Dan masih sangat dicintai. Kami selalu mengenangnya di setiap pertemuan veteran. Terima kasih telah memberinya kedamaian yang dia layak dapatkan. Terima kasih telah membiarkan kisahnya berakhir dengan cinta. Selamanya berterima kasih, SSG Marco Giordano, Kompi Bravo, Batalion Kedua, Resimen Ranger ke-75. Tangan Elisa gemetar saat dia selesai membaca. Ia membalik foto itu dan melihat puluhan tanda tangan memenuhi setiap sudutnya. Pesan-pesan seperti, Nova menyelamatkan kami di Kandahar, rekan terbaik yang pernah kami miliki. Terima kasih telah mencintai gadis kami. Begitu banyak nyawa yang dia sentuh, bisik Elisa terharu. Dan dari semua orang yang bisa dia pilih, kata Isabella dengan keyakinan penuh, dia melihat seorang gadis kecil dengan 2 kuncir dan tahu, dialah yang akan melindungi apa yang paling berharga baginya. Elisa memeriksa kalung itu lebih teliti dan menemukan sebuah saku tersembunyi yang sebelumnya terlewat. Di dalamnya ada catatan lain, ditulis dengan tulisan tangan yang berbeda. Jika kamu membaca ini, maka anjingku sekarang adalah milikmu. Aku adalah prajurit 1 Marco Sanchez. Nova menemukan aku setelah alat peledak meledak dan membuatku terluka serta berdarah. Dia tetap di sisiku sampai tim medis datang. Aku menuliskan ini sebelum masa dinasnya berakhir. Karena aku tahu siapapun yang akan merawatnya perlu memahami bahwa dia kadang mengalami mimpi buruk, gemetar dan menangis pelan. Cukup letakkan telapak tanganmu di tubuhnya, tunjukkan padanya bahwa dia aman. Dia akan langsung tenang. Dia senang jika telinganya dipijat perlahan dengan gerakan melingkar, selalu searah jarum jam. Aneh, aku tahu. Dia takut pada petir, tapi bisa berdiri tegak menghadapi tembakan musuh tanpa ragu. Jika dia merasa cukup aman untuk tidur di sampingmu, anggap dirimu sangat beruntung.
Tolong jaga gadis istimewa kami. Dia sudah mengorbankan segalanya. Marco, itulah yang telah kamu lakukan, kata Isabella memperhatikan ekspresi Elisa. Setiap mimpi buruk yang kamu redakan, setiap badai yang kamu lewati bersamanya, setiap kali kamu memijat telinganya dalam lingkaran. Aku ingat saat kamu menemukan cara itu. Kamu meneruskan kasih sayang mereka, kamu menjadi bagian dari timnya. Elisa, anggota termuda dan terkecil, tapi sama berharganya. Elisa merenungkan semua malam itu. Tubuh Nova yang tertidur gemetar oleh mimpi yang kini dia sadari adalah kenangan pertempuran. Betapa seringnya ia meletakkan telapak tangannya yang kecil di tubuh Nova, membisikkan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia pikir dia sedang menenangkan seekor hewan peliharaan, tapi sebenarnya dia sedang menenangkan seorang pejuang. Ada sesuatu lagi, ucap Isabella lembut. Di dalam saku tersembunyi di kalung itu, Elisa menemukan sebuah kunci kecil dengan label terlampir yang menunjukkan alamat di Denver dan nomor unit penyimpanan. Keluarga Morales menyimpan barang-barang milik Nova, jelas Isabella. Mereka tidak sanggup membuang apapun. Saat mereka tahu kamu menjadi dokter hewan, bahwa kamu kembali ke sini untuk mendirikan klinik demi mengenang Nova, mereka mengirimkan ini, mengatakan bahwa kamu pantas memilikinya. Elisa menatap kunci itu, merasa kewalahan. Aku bingung. Mengapa nenek tidak memberitahuku semua ini sejak dulu? Membiarkanku percaya bahwa aku hanyalah anak kecil yang kebetulan ada di tempat yang tepat. Karena memang itulah kamu, sela Isabella, seorang anak kecil di momen yang tepat. Tapi sayangku, berada di momen yang tepat tidak berarti apa-apa tanpa jiwa yang tepat. Kamu percaya tentara-tentara di Afghanistan tidak akan membantu Nova. Jika mereka yang menemukannya dalam perangkap itu, tentu saja mereka akan membantu, tapi mereka tidak ada di sana. Kamulah yang ada, dan kamu bertindak dengan keberanian yang sama seperti yang akan mereka tunjukkan. Tapi aku sangat takut. Mereka juga, Elisa, setiap hari. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Keberanian adalah tetap bertindak meski diliputi rasa takut. Kamu pikir Sersan Staf Giordano tidak merasa takut setiap kali patroli bersama Nova, tapi dia tetap maju, seperti yang kamu lakukan. Elisa kembali mengangkat foto itu, mengamati wajah para tentara. Anak-anak muda kebanyakan jauh dari rumah, mengandalkan seekor anjing untuk melindungi mereka. Dan Nova telah menjalankan tugas itu, hari demi hari, hingga tubuhnya tak sanggup lagi bertahan. Kemudian dia diberikan kedamaian, pensiun, tempat tidur yang hangat, hanya untuk direnggut lagi oleh keadaan tragis. Dia pasti sangat ketakutan, ucap Elisa pelan, tersesat sedang mengandung berjuang untuk bertahan hidup, dan kemudian terjebak tambahnya. Tapi dia tidak menyerah, tegas Isabella. Dia berjuang demi menjaga Koda tetap hidup. Dia menunggu penyelamatan, dan ketika penyelamat itu muncul dalam wujud gadis kecil dengan rambut kepang dan lutut yang tergores, dia mengenalinya. Itu bukan keputusasaan. Elisa, itu adalah kepercayaan. Elisa merenungkan makna kepercayaan, tentang keyakinan, tentang memikul tanggung jawab atas hidup makhluk lain. Selama 24 tahun, dia telah memikul beban itu. Tapi sekarang dia sadar bahwa dia tidak pernah memikulnya sendirian. Setiap orang yang menandatangani foto itu, setiap tentara yang pernah dilindungi Nova, setiap nyawa yang selamat karena Nova mendeteksi bahan peledak, mereka semua terhubung, semua bagian dari kisah yang sama. Klinik itu, ucap Elisa tiba-tiba, itu tidak bisa hanya menjadi penghormatan pribadiku untuk Nova. Itu harus lebih besar, untuk mereka semua. Untuk para tentara yang merawatnya, untuk keluarga Morales yang merindukannya, untuk setiap anjing dinas yang mengorbankan segalanya dan tidak pernah meminta balasan.
Isabella tersenyum, senyuman itu menerangi wajah tuanya. Sekarang kamu mengerti, ini memang bukan hanya kisahmu, sayang. Kamu hanyalah babak di mana Nova menemukan akhir yang damai. 7 tahun ketenangan, kasih sayang, menjadi ibu dan sahabat, bukan lagi prajurit. Kamu telah memberikannya semua itu. Elisa berdiri, masih memegang kalung itu, dan melangkah ke jendela. Hutan mulai diselimuti senja. Tenang dan menenangkan sekarang, bukan lagi labirin gelap dari mimpi buruknya. Di suatu tempat di balik sana adalah tempat dia menemukan Nova, tempat di mana kepercayaan menghubungkan dua spesies berbeda antara orang asing. Kamu tahu apa yang baru saja kusadari, ucap Elisa, berbalik menatap neneknya. Selama 24 tahun aku percaya bahwa aku harus sempurna karena Nova telah mempercayaiku. Mungkin dia mempercayaiku justru karena dia tahu aku tidak perlu menjadi sempurna. Mungkin dia hanya butuh seseorang yang mau berusaha. Hewan yang cerdas, komentar Isabella dengan suara pelan. Keputusan yang bijak. Elisa menunduk menatap kalung yang terletak di telapak tangannya. Menatap tanda pengenal yang telah menempuh perjalanan dari Afghanistan ke Colorado. Melalui masa tugas dan pensiun, kesedihan dan penebusan, esok harinya dia akan mengemudi ke Denver, mengecek tempat penyimpanan itu, menemukan potongan lain dari perjalanan Nova yang mungkin masih menantinya di sana. Tapi malam ini, dia telah memiliki semua yang dibutuhkan. Pemahaman bahwa dia tidak pernah sendiri dalam mencintai Nova. Bahwa dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jaringan manusia yang terhubung oleh pengabdian seekor anjing luar biasa. Aku harus menemukan mereka, ucap Elisa tiba-tiba. Sersan staf Giordano, Marco Sanchez, dan yang lainnya yang namanya tertulis di foto ini. Aku ingin mereka tahu bagaimana kehidupan Nova setelahnya. Aku ingin mereka tahu tentang Koda, tentang klinik yang akan berdiri. Aku ingin mereka terlibat. Isabella mengulurkan tangannya ke seberang meja, meletakkannya lembut di atas tangan Elisa. Aku percaya itulah yang Nova inginkan, ucapnya. Dia mendedikasikan hidupnya untuk menyatukan orang-orang, melindungi mereka. Tidak ada alasan untuk berhenti sekarang. Seolah menjawab, lonceng angin di beranda mulai berbunyi. Sebuah lagu lembut di udara sore. Elisa memasangnya bertahun-tahun lalu, tepat setelah Nova pergi. Mencari sesuatu yang akan menciptakan melodi saat angin berhembus. Sebuah simbol bahwa beberapa hal tetap ada, bahkan setelah mereka pergi. Sekarang dia sadar bahwa kisah Nova tidak berakhir saat dia tiada, bahkan tidak berhenti ketika Koda pergi. Kisah itu hidup dalam setiap ikatan yang tercipta, dalam setiap nyawa yang diselamatkan, dalam setiap momen kepercayaan antara manusia dan makhluk. Elisa hanyalah satu bagian dari rangkaian itu, tapi bagian yang penting, bagian yang memastikan warisan Nova, perlindungan dan kasih sayang akan terus hidup. Terima kasih, bisiknya. Tak pasti apakah kata itu ditujukan pada Isabella, pada semangat Nova, atau pada gadis kecil pemberani yang 24 tahun lalu telah membuat keputusan yang mustahil. Mungkin ketiganya, mungkin memang itu maknanya. Angin pagi membawa aroma pinus dan harapan saat Elisa berdiri di depan tempat peristirahatan Nova untuk terakhir kalinya sebelum klinik dibuka. Sweater ungu itu kini tertata rapi, berada di tangannya, pakaian yang dulu membalut luka Nova 24 tahun lalu. Sudah menipis dimakan waktu, tapi masih menyimpan kenangan dari tindakan kebaikan pertama itu. Teman baikku, ucap Elisa lembut, berlutut untuk meletakkan sweater itu di samping nisan kayu. Hari ini harinya, klinikmu dibuka dalam 3 jam. Aku harap aku telah menghormati ingatanmu. Sebuah tangan lembut menyentuh bahunya. Nenek Isabella mengenakan pakaian terbaiknya meski ini hari Sabtu.
matanya bersinar menahan haru. "Ingat kata-kata favoritku?" bisik Isabella. Suaranya membawa kebijaksanaan hampir 9 dekade. Cinta tidak berakhir dengan perpisahan. Ia hanya berubah bentuk, menemukan cara baru untuk mengubah dunia. Elisa berdiri, menepuk tanah dari lututnya, dan kembali menatap batu nisan itu. Bunga liar segar mengelilinginya, columbine ungu dan Indian paintbrush. Bunga-bunga yang sama yang dulu menyaksikan keberanian pertama seorang anak yang ketakutan. Di samping batu nisan, bola karet merah dari masa dinas Nova memantulkan sinar matahari pagi, dan kalung koda tergeletak tenang di atas rerumputan padang. "Aku sedang memikirkan sesuatu," ucap Elisa saat mereka berjalan kembali ke kabin. "Tentang siklus dan hubungan. Bagaimana Nova menghubungkan semua tentara itu, melindungi mereka. Lalu dia membentuk ikatan denganku, mempercayakan koda padaku, dan sekarang kamu meneruskan hubungan itu," sambung Isabella. "Klinik itu bukan sekadar bangunan, sayang. Itu adalah janji yang dipenuhi." Mereka melaju ke kota dalam keheningan damai, melewati tempat-tempat yang menyimpan kenangan 24 tahun. Sungai tempat segalanya dimulai mengalir tenang di sisi jalan. Tempat di mana mobil dokter Moreno dulu meninggalkan jejak debu saat bergegas menyelamatkan Nova. Jalan menuju kliniknya yang lama, tempat keajaiban terjadi lewat keahlian dan keteguhan hati. Klinik baru telah menanti. Papan kayu barunya baru saja dicat, Nova's Haven Wildlife Rehabilitation Center, di mana setiap kehidupan berarti. Elisa menekankan kalimat itu, mengingat gadis kecil berusia 8 tahun yang pernah belajar bahwa bahkan kebaikan terkecil bisa mengubah segalanya. Area parkir sudah dipenuhi kendaraan. Acara pembukaan menarik jauh lebih banyak tamu dari yang dibayangkan. Elisa melihat mobil tua dokter Moreno, meskipun ia sudah lama pensiun. Keluarga Morales datang dari Denver, membawa barang-barang Nova dari tempat penyimpanan untuk menghiasi ruang kenangan di klinik itu. Namun pemandangan yang benar-benar membuat napasnya tertahan adalah sekelompok pria mengenakan kaos Army Rangers yang berkumpul di depan pintu. Sersan Staf Giordano, panggil Elisa, mengenalinya dari foto terbaru yang ia kirim melalui pos. Veteran berambut perak itu berbalik, wajahnya yang penuh garis usia berseri dengan senyum hangat. Dr. Rivas, si pelindung kecil Nova, kini telah tumbuh dewasa. Momen itu terasa seperti mimpi. Inilah tentara yang telah berulang kali mempercayakan keselamatannya pada Nova, yang telah menulis surat-surat penuh haru setelah kepergiannya. 5 veteran lain berdiri di belakangnya, pria-pria yang wajahnya telah dihafal Elisa dari tanda tangan pada foto-foto lama. "Kami tidak bisa tinggal diam," ujar Marco Sanchez, menopang dirinya dengan tongkat, tapi tetap berdiri dengan martabat. Saat Jim bilang bahwa penyelamat Nova sedang membangun klinik untuk mengenangnya, kami tahu kami harus datang. Aku tidak tahu harus berkata apa, aku Elisa, merasa terharu. Terima kasih telah datang, terima kasih karena telah merawatnya lebih dulu. Terima kasih karena telah menjaganya sampai akhir, jawab Giordano dengan lembut. Telah memberinya kenyamanan, itulah yang diharapkan setiap tentara, akhir yang damai, perpisahan yang lembut. Pintu klinik terbuka dan Nenek Isabella muncul. "Elisa sayang, ada seseorang di dalam yang harus kamu temui." Ruang tunggu penuh dengan wajah-wajah yang dikenali dari komunitas. Namun satu keluarga berdiri agak terpisah. Sepasang suami istri berusia sekitar 30 tahun, bergandengan tangan dengan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, usia yang sama seperti Elisa saat itu. Anak itu menggendong seekor anak anjing German Shepherd kecil dengan mata berwarna keemasan. "Dr. Rivas," ucap sang ibu ragu-ragu, "saya Sarah Walsh. Ini suami saya Tom dan putra kami Luka.
Kemarin kami menemukan sesuatu dan dokter hewan di Greeley menyarankan agar kami membawanya ke sini. Luka melangkah maju. Anak anjing itu tetap tenang dalam pelukannya meskipun dikelilingi keramaian. Kami sedang berjalan di jalur pendakian, jelasnya dengan suara polos. Kami menemukan anak anjing ini sendirian, tanpa tanda pengenal, tanpa induk di dekatnya. Ayah pikir kami harus membawanya ke penampungan hewan, tapi dia berhenti menatap Elisa dengan mata yang menunjukkan tekad yang familiar. Tapi dia menatapku seperti sedang memintaku untuk membantunya, seperti dia memang menungguku. Terdengar konyol, ya? Elisa berjongkok hingga setinggi Luka, tenggorokannya tercekat. Tidak, sayang, itu sama sekali tidak konyol, jawabnya lembut. Terkadang hewan memang tahu persis kepada siapa mereka harus datang. Ia memeriksa anak anjing itu dengan hati-hati, sehat, bergizi baik sekitar 7 minggu, tanpa chip, tanpa tanda khusus, kecuali sepasang mata emas luar biasa yang tampak memancarkan kebijaksanaan jauh di atas usianya. Siapa namanya? Tanya Elisa. Pipi Luka memerah. Aku menamainya Chance, karena semua orang pantas mendapat kesempatan kedua, bukan? Itu yang selalu ibu katakan padaku. Di belakang Elisa terdengar helaan napas mendalam dari Giordano. Mata itu, bisiknya. Jim, lihat mata itu. Para veteran mendekat. Elisa melihat ekspresi pengertian muncul di wajah mereka. Bukan pengenalan terhadap anak anjing itu mustahil, tapi pengenalan terhadap sesuatu yang terpancar dari mata emas itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalian tahu, ucap Elisa sambil merenung, anjing German Shepherd memiliki kemampuan luar biasa untuk menurunkan bukan hanya sifat fisik, tapi juga kualitas lain, kecerdasan, kesetiaan, insting untuk mengenali orang yang dapat dipercaya. Luka menatap Chance, lalu kembali ke Elisa. Maksudmu, seperti dia lahir sudah tahu pada siapa dia harus percaya. Kurang lebih seperti itu. Elisa berdiri, mengambil keputusan. Luka, kamu tertarik ikut program relawan muda di sini? Membantu merawat hewan-hewan yang membutuhkan? Chance bisa dilatih menjadi anjing terapi, mengunjungi anak-anak sakit, menghibur orang yang ketakutan, tapi ini tanggung jawab besar. Wajah Luka bersinar, lalu menjadi serius. Aku sanggup, katanya. Aku cukup berani. Chance percaya padaku, jadi aku harus cukup berani. Pernyataan itu menghantam Elisa seperti pukulan nyata. Kata-kata yang sama diucapkan bertahun-tahun lalu, kini keluar dari anak lain yang menghadapi tugas tak terduga. Dia merasakan tangan lembut nenek Isabella menyentuh bahunya. Aku percaya kamu bisa, kata Elisa penuh kasih. Ketika seekor hewan yang membutuhkanmu memberikan kepercayaannya, itu mengubahmu. Itu membuatmu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Upacara pemotongan pita berlangsung seperti dalam kabut. Elisa berbicara tentang pengabdian Nova, tentang penyelamatannya, dan tahun-tahun penuh cinta setelahnya. Giordano dan para veteran lainnya berbagi kisah yang membuat para tamu tertawa dan meneteskan air mata. Keluarga Morales menampilkan medali dan foto-foto Nova untuk pajangan peringatan. Dr. Moreno kini berusia 70-an, mengenang hari ketika seorang gadis berusia 8 tahun masuk ke kliniknya, membawa seekor anjing sekarat dan tekad yang tak tergoyahkan untuk menyelamatkannya. Namun momen yang akan terus melekat di hati Elisa terjadi menjelang akhir acara. Luka tetap di sisi Chance, menyimak setiap kata saat Giordano menunjukkan dasar-dasar pelatihan anjing. Anak anjing itu duduk dengan tenang, mata emasnya menatap anak itu dengan ketenangan yang hampir bijaksana. Kau melihat itu? Bisik Isabella kepada Elisa. Siklus itu terus berlanjut. Jalan hidup anak itu baru saja berubah seperti yang pernah terjadi padamu dulu.